Selamat datang di Mangaversa. Kali ini Mangaversa bawain alur World Gaiden Guriko. So let's go ke alur ceritanya. Chapter 42. Apakah Kajimachi terbakar? Hanaki Guriko masih bersama Mako-chan. Mereka yang ingin melanjutkan kencan melihat kebakaran tak jauh dari lokasi mereka. Karenanya Guriko ingin menuju ke sana. Ia hendak menolong wanita itu. Mako-chan cemburu melihat Guriko yang lebih memilih menolong selebritis bernama Lin dibandingkan kencan dengannya. Namun Guriko menepis hal itu karena ia akan menolong siapapun selama dia bisa. Karena dia adalah Hanaki Guriko yang merasa sebagai manusia sudah seharusnya menolong orang yang dalam kesulitan. Di waktu yang sama, kru TV ini malah memanfaatkan momen tersebut untuk mereka jadikan bahan berita. Bukannya membantu, produsernya malah meminta kameramen untuk menyorot aksi Hanaki Guriko, pemuda yang berani melompat ke kobaran api. Berita itu ditayangkan secara langsung di TV dengan lokasi yang sempit, akan butuh waktu bagi pemadam kebakaran untuk sampai ke sana. Seluruh penduduk kota Hakata melihat aksi Hanaki Guriko yang disiarkan di televisi. Reaksi mereka pun beragam melihat bocah SMP yang berani mempertaruhkan nyawanya demi menolong orang yang terjebak di dalam gedung. Bukan hanya Guriko, pacarnya Mako juga tak luput dari sorotan kamera. Beberapa wartawan menanyakan nama pria kribo itu padanya. Saat itu, Hanaki Guriko masuk ke lantai atas gedung tersebut. Di sana ia menggendong selebritis bernama Lin. Dengan kobaran api yang semakin membesar, keberanian Guriko patut diapresiasi. Dia mendobrak jendela di lantai atas dengan maksud keluar melompati jendela. Guriko melompati jendela dengan membawa Lin di dalam dekapannya, sebuah aksi heroik dari pria terkuat di kalangan SMP ini. Guriko mendarat dengan selamat tepat di depan warga sekitar yang berusaha memadamkan api, dan juga kemunculannya tak luput dari sorot kamera, menjadi bahan berita bagus bagi stasiun TV Hakata Hoso. Namun dia bukanlah orang yang ingin disorot. Baginya hal terpenting adalah kondisi Lin aman dan tak mendapatkan luka yang serius. Semuanya dibuat takjub dengan penyelamatan Guriko. Kini mereka bisa lega karena korban kebakaran telah diselamatkan. Semua mata tertuju pada dua orang ini. Mereka bersorak mengeluh-elukan nama Guriko. Berita yang disiarkan secara langsung itu juga disaksikan oleh kelompok ini, kelompok Baron dari SMA Awaratani, yang akhirnya bisa tahu lokasi Hanaki Guriko. Dalam waktu yang singkat, pria berambut afro ini menjadi bahan perbincangan publik. Terlebih orang yang ia selamatkan adalah artis yang sedang naik daun. Setelah kejadian itu, tak lama berselang ambulan pun datang. Lin tampaknya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Namun sebelum itu, selebritis ini tak lupa untuk mengucapkan terima kasih padanya. Suatu momen yang bisa membuat para pria menjadi iri ketika melihat Guriko dan Lin bisa saling berbicara dan tertawa bersama. Ya, bagaimanapun Guriko pantas mendapatkan pujian. Bagi orang dewasa saja belum tentu mau berkorban demikian hanya demi orang yang belum mereka kenali. Merasa risih dengan semua sorotan padanya, Guriko segera menyingkirkan kru televisi itu. Karena Hanaki Guriko sendiri merasa semua itu terlalu berlebihan, apalagi mereka memanggilnya seorang pahlawan. Sedangkan bagi pria ini, Yamamoto Baron, aksi heroik Guriko baginya tidaklah penting. Berkat siaran itu, ia langsung menuju ke lokasi di mana Guriko berada. Chapter 43. Pengumuman ke semua tim. Masa berkerumun untuk melihat pahlawan baru di kota Hakata. Namun saat itu ada seseorang yang memaksa mereka untuk memberinya jalan. Tentu orang-orang dewasa ini tak suka diperintah demikian, terlebih dari seorang bocah SMA. Tetapi orang tua ini tak tahu jika bocah SMA itu adalah Yamamoto Baron. Pemimpin Hakata Yokoshima ini tiba-tiba meraih gigi salah seorang dari mereka dan langsung mencabutnya dengan paksa. Yamamoto Baron memperkenalkan dirinya pada semua yang hadir di sana. Dia adalah pemimpin Hakata Yokoshima yang berambisi menjadi orang terkuat di seluruh Jepang. Kemunculan Baron secara tiba-tiba tak kalah menghebohkan. Di tengah usaha para pemadam kebakaran, berandalan ini malah berbuat keonaran. Melihat situasi menjadi kacau, Mako-chan mengajak Guriko untuk pergi dari sana. Tetapi dengan halus, Guriko pun menolak. Ia meminta Mako-chan untuk pergi lebih dulu. Dengan aura pembunuhnya, tujuan Baron hanya satu, yaitu Hanaki Guriko. Satu lagi pengganggu datang, orang paling menjengkelkan
kini mengincar kepalanya. Tiba-tiba Yamamoto Baron menerobos kerumunan. Dia mengajar orang-orang yang menghalangi jalannya menuju Kuriko. Layaknya binatang buas yang hanya memiliki aura pemangsa, pria berbahaya ini mendekat. Kuriko bersiap dengan tendangannya. Ia harus menghabisi Baron dengan satu serangan. Saat Baron berlari ke arahnya untuk menyerang, tendangan Kuriko mendarat jauh lebih cepat. Tendangan tepat mengenai wajahnya. Namun sayangnya daya tahan Baron membuat Kuriko harus berusaha lebih keras. Untuk itu Kuriko kembali mendaratkan tendangan kerasnya, tapi Baron tak kunjung tumbang. Kondisi itu memaksanya menggunakan tendangan memutar untuk memukul mundur Baron. Namun apa yang terjadi? Ketangguhan Baron memang luar biasa. Ia tak mundur seinci pun. Ia membalas dengan memegang kepala Kuriko, lalu membantingnya ke tanah. Kekuatan gila pemimpin Hakata Yokoshima bisa mengejutkan semua orang. Di tengah pertarungan sengit itu, beberapa orang yang melihat Kuriko dijatuhkan langsung melerainya. Mereka mendorong Baron agar menjauhi Kuriko. Serangannya yang terakhir cukup menguras tenaga Kuriko, yang membuatnya lengah dalam pertahanan. Setelahnya, Kuriko juga dibawa ke tempat yang aman agar menjauhi Baron. Butuh setidaknya 3-4 orang untuk bisa meredam Hanaki Kuriko. Meskipun dia masih bocah SMP, Kuriko sudah terlanjur emosi setelah serangannya tak mempan terhadap Yamamoto Baron. Yang lebih membuatnya panas, jelas karena dia dijatuhkan dengan cara seperti itu. Yamamoto Baron juga sama tensinya. Dia terus memprovokasi Kuriko agar mau melanjutkan pertarungan. Tak berselang lama, Yamamoto Baron, pemimpin Hakata Yokoshima, amarahnya pun meledak. Dia mampu menjatuhkan orang-orang yang berusaha memeganginya. Kini tak ada satupun yang bisa meredam amukan Yamamoto Baron. Bahkan Kuriko sekalipun tak menyangka Baron masih bisa mengamuk setelah ia hajar. Para iblis bawahan Baron tersenyum melihat pemimpin mereka menunjukkan dominasinya. Saat itu Terumaki bersama para senior Awartani juga menyaksikan pertarungan itu, meski dari layar kaca. Orang kuat yang bisa mengalahkan Baron sebelumnya saja berkata, tak ada seorang pun yang mampu menghentikan Baron, terutama saat pria berbahaya ini sedang dalam puncak gairah bertarung. Seperti inilah siaran langsung saluran Hakata Hoso yang menampilkan Hanaki Kuriko menyelamatkan selebritis bernama Linlin. Bagi pihak penyiaran, aksi itu layak untuk dijadikan contoh dan sebagai figur pedoman, khususnya bagi anak muda. Sementara itu, beberapa geng di Fukuoka tengah membicarakan topik yang sedang hangat. Siapa lagi selain Hanaki Kuriko? Terbesit rencana mereka bergabung dengan Hakata Yokoshima dan mengabdi pada Baron. Sedangkan pahlawan yang mendapat sorotan ini malah sedang memaksa para wartawan agar menjauhkan kamera mereka dari wajahnya. Dari balik layar kaca, Terumaki mematikan televisi itu. Ia hanya berharap Baron bisa meneruskan generasi emasnya. Teruntuk kepada seluruh berandalan di Fukuoka, Baron akan jadi pewaris yang sempurna yang bisa membawa kedamaian untuk mereka. Chapter 44, Pria dari Daratan Kedua. Beberapa saat yang lalu, para petugas pemadam kebakaran tengah disibukkan dengan evakuasi korban dan lokasi kejadian. Tempat itu sudah mulai sepi setelah kru TV Hakata Hoso juga beranjak dari sana. Namun bocah-bocah ini masih melihat lokasi. Ada siluet seseorang yang menghampiri. Pria misterius yang memakai kacamata dengan lensa di sebelah matanya menghampiri bocah-bocah ini. Pria misterius ini tampaknya baru kembali ke Hakata setelah menyelesaikan beberapa urusan di Tokyo. Ia yang penasaran mencoba menggali informasi. Diketahui pria misterius ini bernama Atsushi, dan yang ia temui adalah 3 orang freshman SMP Kajimachi. Mereka menamai kelompok mereka sebagai Aliansi Kuriko. Hubungan para freshman dan Atsushi terlihat cukup dekat. Saat itu ia yang baru kembali mengajak mereka makan bersamanya. Kemudian beralih ke tempat ini, ke salah satu gedung tertinggi di kota. Mereka memilih restoran Teppanyaki. Tempat ini merupakan salah satu tempat langganan Atsushi ketika ingin makan teppanyaki. Tak main-main, Atsushi juga memesan secara khusus ruangan VIP di restoran itu. Atsushi mentraktir 3 orang bocah yang mengatasnamakan Aliansi Kuriko ini. Layaknya adik kecilnya, Atsushi memesan banyak daging untuk mereka. Banyaknya piring memenuhi meja makan mereka. Kebetulan Atsushi yang baru kembali lama tak bertemu dengan 3 bocah ini. Ia juga penasaran dengan Hanaki Kuriko. Kuriko atau Kliko memang terdengar seperti sebuah lelucon.
Dia tak pernah terpikirkan nama semacam itu dimiliki orang terpopuler saat ini. Sebagai penggemar berat Kuriko, tiga bocah ini menceritakan sedikit sepak terjang Kuriko yang berhasil memenangkan perang Hakata. Lalu kemudian hari ini dia menyelamatkan selebritis bernama Lindin. Atsushi menjadi penasaran dengan orang bernama Hanaki Kuriko. Lalu ia mengajak tiga bocah ini untuk ikut bersamanya. Mungkin masih terlalu dini bagi tiga orang freshman SMP ini, namun tak ada salahnya mengenalkan dunia berandalan pada mereka. Demikian hal pertama yang dipikirkan pria misterius ini. Namun bukannya ke tempat hiburan, Atsushi justru mengajak tiga bocah ini ke SMA Awaratani. Ya, dia adalah bagian dari sekolah ini. Senior yang tinggal kelas, praktis kedatangannya telah ditunggu oleh siswa-siswa di sana. Tak terkecuali juniornya, Yamamoto Baron. Dia menyambut baik orang yang telah lama pergi dari Awaratani. Jelas tiga bocah ini terkejut setengah mati setelah mereka dibawa menuju ke bahaya yang nyata, Yamamoto Baron. Saat itu Yamamoto Baron senang dengan kembalinya Atsushi. Dia pun sama dan melihat perubahan yang telah terjadi pada Baron. Yang mengerankan bagi freshman ini adalah Baron sampai mengangguk pada Atsushi, yang menunjukkan pria yang mengajak mereka makan sebelumnya bukan pria sembarangan. Bahkan saat Atsushi melambaikan tangan untuk mengumumkan kembalinya dia ke Awaratani, semua siswa di hadapannya langsung membungkuk sebagai tanda memberi salam penghormatan padanya. Atsushi mendapati Baron yang sangat berambisi untuk menghancurkan era lama di Fukuoka sebelum menyatukannya di era yang baru. Jelas takkan mudah mengingat banyak penolakan yang Baron terima, terutama dari pahlawan Abaraya. Atsushi tahu maksud dan tujuan Baron meminta bantuan tenaganya adalah untuk menjatuhkan Terumaki. Namun sebelum itu ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Atsushi langsung memahami maksud Baron. Ia tahu orang bernama Hanaki Kuriko adalah prioritasnya saat ini. Entah dengan cara apapun, menyingkirkan Hanaki Kuriko adalah suatu keharusan. Demi kenyamanan, mereka akan melanjutkan pembahasan di dalam, meninggalkan tiga orang freshman ini. Dua lainnya ingin mengikuti Atsushi masuk ke dalam. Namun salah satunya dari mereka tak berpikir itu adalah ide yang bagus. Bocah ini tak menyangka kakak kelas teman bermainnya dulu memang orang baik. Namun ia baru tahu jika pria pintar ini ternyata salah seorang berandalan berbahaya di kota. Pria misterius ini selain punya otak yang encer, juga bisa memanipulasi dengan kekuatan uangnya untuk menjalankan rencana busuknya. Tiba-tiba saja Shinobu Akia menghampiri tiga bocah ini. Dengan ramah tamahnya ia tersenyum pada mereka. Dia juga mengatakan Atsushi memang orang yang baik. Namun jangan salah, bisa dikatakan peringkatnya berbeda dengan berandalan biasa. Shinobu juga memberitahu mereka bahwa Atsushi adalah salah satu mentor Yamamoto Baron. Dengan begitu, orang-orang luar biasa telah berkumpul di pihak mereka. Aharaya Atsushi berusia 20 tahun, dijuluki Landlord. Karena selain seorang berandalan, dia juga merupakan anak dari seorang pengusaha terkaya di Aharaya. Pria licik dan berpengaruh besar di kota selain Terumaki. Atsushi juga sebenarnya tak menyukai Terumaki, terlebih dengan julukan yang disandangnya sebagai pahlawan Abaraya. Juga pahlawan Hakata, orang bernama Hanaki Kuriko. Kemunculan Atsushi mengisyaratkan keseriusan Yamamoto Baron beserta seluruh pasukannya untuk mengambil kendali atas distrik Fukuoka. Sementara itu di tempat lain, Hanaki Kuriko sedang bersama Mako. Mereka tengah menonton berita di televisi tentang dirinya. Selain itu, tidak juga mereka menghabiskan banyak bir. Mungkin mereka menghabiskan terlalu banyak kaleng bir hari itu. Saat itu Hanaki Kuriko berpamitan dengan Shinigami karena ia ingin pergi sementara waktu ke provinsi selatan dengan harapan bisa bertemu dengan Roriko Asaoka. Semua pemain sudah berada di tempatnya. 7 jagoan SMP, mimpi Terumaki, masa lalu Umaron, konspirasi Awaratani, dan Hanaki Kuriko yang mengalami transformasi seiring berlangsungnya perang. Besok akan lebih parah daripada sebelumnya. See you on next video. Bye bye.